Ya, assalamualaikum, kembali lagi di channel. Ya, udah. Kembali lagi di ngobrol santuy kita sore kali ini. Ya, apa dengan Rusia dan Ukraina? Ada apa mas? Mereka itu kenapa kira-kira? Ya, balik lagi masalah kenapa kan Ukraina sendiri itu pecahannya dari Soviet ya. Ya. Nah, dulu pas zamannya perang dingin tuh yang tahun 60-an, semua kan itu ya jatuhnya perang dingin, perang ideologi kan antara komunisme sama demokrasinya barat. Nah, Soviet itu pengen semua negaranya komunis, semua yang dalam jajahannya komunis meskipun udah merdeka. Nah, Ukraina sebagai salah satu pecahannya juga, Soviet maunya itu jadi komunisme juga. Komunisme ya sesuai lah sama kayak Soviet. Nah, udah habis itu nggak lama Soviet bubar, sekarang Sovietnya jadi Rusia, dan banyak dari wilayahnya Soviet yang udah merdeka sendiri. Nah, Soviet mulai geser-geser ke demokrasinya Barat, mulai ikut ke Amerika. Udah mulai jauh nih dari ideologi komunismenya Soviet. Nah, karena Rusia itu sebagai turunannya Soviet, mereka nggak suka lah melihat hal itu kan. Nah, karena nggak suka, Putin jatuhnya sih halus-halus. Gimana caranya? Lu jangan murtad dari itulah komunisme lah. Kalau kita mau ngomong sehari itu kan. Ya. Nah, udah gitu Soviet lagi. Ukrainanya juga udah mulai deket banget kan sama Barat kan. Nah, begitu diapain macam-macam sama Rusia, kagak takut tuh. Iya, karena dia udah CS, udah punya teman baru kan. Nah gitu. Sebenarnya ini bukan konflik pertama, Mas. Konflik pertamanya itu ada tahun 2014. Itu konflik Ukraina Rusia. Kalau nggak salah jadi korban tuh daerah Pulau Crimea, itu salah satu yang jadi korban. Setelahnya sekarang malah itu lagi kan, panas lagi. Nah, di sini yang sekarang ini Ukraina kan mau masuk NATO tuh. Jatuhnya NATO itu organisasi di bawah PBB yang sekutu angkatan bersenjata lah. Jadi kalau misalkan salah satu anggota NATO diserang, ya, anggota lain wajib untuk kirim bantuan. Ya. Itu. Nah, itu NATO. Nah, si Ukraina ini ceritanya pengen masuk NATO nih. Terus ceritanya pengen masuk NATO, cuma kan belum di ACC ya, belum diterima, belum resmi lah. Nah, terus Rusianya panas dong, kayak wah ini orang udah terlalu ke barat-baratan nih, nggak boleh. Di saat bersamaan ada dua negara buatan, bukan buatan sih jatuhnya gerakan resmi lah negaranya. Resmi hitungannya mas, hitungannya gerakan separatis di Ukraina. Jadi ada dua negara lagi di Ukraina itu, mereka ini separatis, emang namanya pengen melepaskan diri dari Ukraina, membentuk negara sendiri. Kan kalau kita belajar dulu kan syarat jadi negara itu cuma punya wilayah, punya rakyat, dan diakui negara lain. Rusia udah ngakuin, meskipun mungkin yang lain banyak yang nggak ngakuin kan. Nah, Rusia udah ngakuin, udahlah. Mereka jadinya dua negara ini udah sekutu sama Rusia. Nah, tanggal kemarin itu, pengen ada itu alasannya Rusia ya, pengen ada latihan militer gabungan antara Rusia sama dua negara ini, lupa nama negaranya apa. Akhirnya udah masuk ke wilayahnya Ukraina dong. Nah, presiden Ukraina kagak takut kan. Oke, lu kalau mau gelut, ayo kita gelut. Ibaratnya dia ngomong kayak gitu. Oh udah, makin jadi dong. Alasan ini dipakai, terus udah masuk, mereka akhirnya jadi perang. Pas banget. Namanya Ukraina ya. Kalau kita lihat dari sejarah militer dan kekuatan bersenjatanya ya kecil semua. Dibandingin sama negara Rusia yang segede gaban, orangnya banyak. Militernya itu terkuat kedua lah. Kalau nggak, bisa dibilang kedua lah setelah AS. Nah, karena itu Ukraina nggak kuat, diserang Rusia, minta tolong. Nah, di sini mas, yang lucunya Ukraina nggak ditolong. Sama Amerika. Yang sama CS-nya tadi. Iya, CS-nya NATO, Amerika segala macam. Alasannya apa?
Ukraina bukan anggota NATO, mereka nggak boleh bantu. Oh, iya. Kalau mereka Karena bantu, belum di ACC. iya karena mereka belum sah. Kalau mereka dibantu, berarti mereka melanggar dekrit salah satu fakta yang NATO itu kalau apa? Perjanjian atau Iya perjanjiannya itulah. Jadi karena dia bukan anggota NATO nggak bisa dibantu. Kalau mereka bantu itu sama aja mereka memusuhi Rusia. Berarti Karena si Ukraina ketar-ketir dong ya? oh iya jelas ketar-ketir. Mereka Apalagi bingung orang nggak ada temen. Rusia sekutunya itu tadi chess-nya kalau nggak salah dia. Iya chessnya entah apalah. Pun Rusia sendiri mau gerus Ukraina mah bisa-bisa aja mas. Iya. Nah Karena Rusia terkenal juga kan persenjataan. iya persenjataannya juga besar, nggak sedikit. Bekas-bekas dari perang dingin itu masih banyak. Mereka udah ibarat mereka armamen bersenjata tuh udah disiapin sejak perang dingin. Jadi kalau mereka membantu si Ukraina, si seolah-olah berarti jadi Seolah-olah musuh Rusia otomatis. iya dia seolah-olah memusuhi Rusia karena kan nggak ada alasan lain kan. Mereka nggak punya kayak kewajiban atau hak malah mereka nggak punya hak sebenarnya buat bantu Ukraina. Nah, itu kalau mereka mau membebaskan penjajahan Ukraina, mereka nggak punya hak. Kalau ngejaga perbatasan bisa, makanya itu yang NATO lakuin. Cuma ngejaga perbatasannya Ukraina sama negara NATO, bukan sama Rusia. Gitu. Jadi poin awalnya tadi kenapa Ukraina dan Rusia ini berperang karena si Ukraina udah Ideologi. dari Ideologinya ya. itu lagi. Ya, kalau lu murtad sih gitu kan. Oh, ibaratnya kalau lu malah jadi Iya, lu itu main-main demokrasi sama barat, gua. Iya. gitu kan. Iya, iya. Gitu. Apalagi Rusia nggak sembarangan juga kan dari dulu terkenal juga. Iya. Itulah mengapa kalau ngeliat meme si Putin ya, kiamat itu urusan Tuhan. Tapi kalau dunia barat mau kiamat itu urusan gua. Anjay Putin. Gue salut ya. Jadi kalian dukung yang mana guys? Dukung si Putin apa si Ukraina ya? Ya bebas lah, pilihan ada di tangan anda ya guys. Kalau saya sih selama nggak ada yang musuh Islam no problem. Kalau kita sejauh ini kan ngeliat dari segi Ukraina ya, gimana kalau kita ngeliat dari segi Rusia? Sekarang ya sudut pandangnya lah. Posisinya Rusia lebih tepatnya. Rusia sekarang setelah nyerang Ukraina itu semua negara NATO sama termasuknya Amerika ya, itu ngasih jatuhnya ngancem mereka dengan sanksi. Jatuhnya karena Rusia juga nggak punya alasan sebenarnya buat nyerang Ukraina kan. Balik lagi itu mereka nggak punya hak, mereka nggak punya suatu alasan yang dasar yang bisa diterima kenapa mereka harus nyerang Ukraina gitu kan. Nah akhirnya karena banyaknya sanksi ini, kalau mereka mundur, kalau misalkan Rusia mundur, Ukraina bebas di meja perdebatan dunia kalah, di meja perundingan bakal kalah dong, jelas karena mereka udah nggak punya alibi segala macam, alasan tuh udah nggak ada, gitu kan. Ini bukan kayak zaman tahun 1500-an yang kayak oh Tuhan menyuruh kalian untuk menyerang, kayak perang salib kan gitu tuh. Tuhan menginginkan kalian ada serba hukum kan? Iya, semuanya ada serba hukum, ada dasarnya, nggak bisa segala kayak gitu kan. Nah, berarti secara nggak langsung sebenarnya mereka juga membantu Ukraina dong ya, secara halusnya ya? Iya, secara halus karena mereka mendesak Soviet. Tapi kalau misalkan kayak gini, Soviet berarti nggak bisa mundur dong, iya nggak? Kalau mundur dia kena sanksinya banyak. Ngurusin negara aja udah susah, gue lagi suruh bayar denda. Dendanya tuh nggak dikit mas. Iya. Kalau misalkan satu negara dan udah mereka bombardir. Nah, kalau kita ngelihat dari itu ya, misalkan infrastruktur aja nih. Nanti Rusia selain harus mengganti kerusakan perang, dia juga harus ngasih ini karena mereka melumpuhkan ekonominya Ukraina. Terus mereka bikin warganya kayak gini kan, iya berantakan, iya pokoknya inilah banyak bikin orang-orang mati. Dendanya segini-gini, mending gua jajah sekalian kan? Iya, langsung. Iya, paling ya udah tense, paling tegang hubungan antara Rusia sama negara NATO ini. Itu tuh emang udah kayak apa? Emang susah kalau kita mau ngeliat mana yang harus mundur, karena dua-duanya kalau mundur ya mati dua-duanya. Kalau Ukrainanya mundur ya berarti dia selesai dijajah kan. Ya. Kalau Rusianya mundur ya udah dendanya gede banget. Kan ya, mati sekalian lah. Iya, mending jajah sekalian kan kalau kita. Kan Rusia bukan kaleng-kaleng. Iya, nggak kaleng-kaleng. Mau dilanjutin juga bisa. Iya. Nah, walaupun sekutunya nggak ngikut ya. Iya, meskipun sekutunya nggak ikut gelut ya udah kita juga bisa sendiri kok. Cuma satu negara aja. Ukraina juga nggak punya nuklir kan, karena ngebuat hulu dan nuklir itu sendiri dilarang.
kecuali udah masuk anggotanya dan itu ada regulasinya, itu dibatasin semua regulasinya. Itu dari segi Sovietnya juga susah sama ngapain. Ya cuma kalau kita ngelihat salah, ya salah ya jelas salah Soviet ya sejauh ini ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam mereka sana kan kita nggak tahu. Harus 100 tahun lagi baru kita tahu, baru jelas semuanya kan. Dengan semua catatan sejarah yang ada. Pada akhirnya ya kita nggak tahu juga gimana, cuma dari mata kita ngeliat ini kayak Soviet nyerang Soviet lagi Rusia nyerang ya salah, karena ya ngapain sih lo tiba-tiba nyerang gitu kan, buat apa sih? Tapi saya lupa, nuklir itu sejenis apa sih, bom atau apa gitu? Nuklir itu sebenarnya kalau kita bilang nuklir itu namanya reaksi. Jadi reaksi dari satu atom nuklir, kalau dia ditembak sama elektron, dia mecah jadi 2. Oke, jadi dia sejenis atom yang kalau ditembakin apa? Elektron jadi meledak gitu. Gak meledak sih jatuhnya. Satu partikel ini atom. Bentar. Iya, kalau nggak salah ya, saya nggak tahu ya. Udah lupa. Ini pelajaran saya masalah. Soalnya nama reaksinya kan reaksi nuklir, fusi nuklir. Jadi satu atom plutonium, kan atom tuh nomor atomnya banyak ya. Satu unsur kan nomor atomnya tuh banyak. Kalau plutonium tuh kalau salah 98 atau berapa gitu. Nah, nanti dia ditembak, itu dia ngeluarin elektron 2 atau 3 gitu, sama nomor atom unsurnya tuh berubah. Tapi masih ada, kan kalau satu unsur itu kan terdiri dari banyak elektron sama proton kan. Nah, jadi intinya dari satu unsur dia turun, unsurnya turun, nomornya turun, jenisnya berubah. Nah, dalam fusi itu dia ngeluarin banyak elektron. Dalam pelepasannya ini dia ngeluarin energi juga. Nah, masalahnya kalau nomor atom itu semakin gede ya, seingat aku ya, kalau unsur nomornya semakin gede itu semakin berat. Jadi kayak emas kan, emas aja kecil aja berat kan. Nah, jadi plutonium juga kecil-kecil itu sebenarnya berat dan banyak berarti atom di dalamnya kan itu. Nah, semakin banyak, jadi dia ngeluarin energinya nanti semakin banyak mas. Nah, itu kalau ngomong nuklir itu, jadi itu dia reaksi yang mengeluarkan energi. Nah, kalau hulu ledak nuklir, hulu ledak nuklir itu ya berarti bom make nuklir itu. Nah, tadi kan itu kayak nuklir kan energi yang dikeluarin banyak ya. Nah, jadi kayak banyak gitu, bahaya banget, gede. Bom nuklir itu emang daya hancurnya itu gede banget. Nah, tapi apa nuklir itu cuma buat ngeledakin? Enggak. Nuklir itu ada fungsi lainnya. Iya, ada fungsi lain, jadi fungsi juga. Nah, jadi pembangkit listrik. Soalnya ceritanya gini. Soalnya tenaga nuklir saking besarnya bisa dimanfaatin. Iya, saking gedenya jadi, tuh tergantung penggunaannya ya. Berarti bisa buat perang, bisa buat. Iya, tergantung mau diapain. Itu nuklir itu tuh jauh lebih awet daripada misalkan PLTA yang air atau uap atau gas alam atau apapun, masih lebih cost efisien nuklir. Jadi dia tuh profitnya gede. Nah, sedangkan yang punya nuklir selain Rusia siapa aja? Rusia, Amerika, Israel ada. Israel punya. Jepang punya. Kalau yang hulu ledak aku nggak ingat. Turki punya. Sama siapa lagi tuh lupa. Pokoknya intinya yang punya 2 paling banyak ya itu Amerika sama Rusia. Dulu di perang dingin mereka punya lebih banyak lagi dari yang ada sekarang. Jadi cara kerja nuklir itu partikel atomnya ada banyak, jadi memecah, terus merembet ke yang lain. Jadi kekuatannya besar gitu ya kira-kira. Jadi nuklir itu sebesar apa? Nuklir ya nggak tahu juga sih, nggak pernah lihat reaktornya, nggak pernah lihat bomnya. Kalau ngomong ukuran mah gede mas. Gede. Cuma ya daya ledaknya lebih gede lagi. Ya, karena bentuknya juga besar. Karena bentuknya gede dan itu kan pasti percobaannya di laut ya? Di laut. Kalau di darat habis, daratan nggak bisa dipakai mas. Sejauh berapa kilo? Oh gede radiusnya mas. Ingat dulu kan yang masalah Nagasaki sama Hiroshima, satu kota hancur mas. Itu kalau nggak salah gede. Hiroshima sama Bekasi gede mana? Jelas Hiroshima tuh kayak center Jaksel lah. Jaksel itu kalau mau gampang. Kalau bom nuklir ya, anggap aja satu bom nuklir dijatuhin di Jakpus, satu Jakarta itu kena efeknya mas. Bisa kena efeknya satu Jakarta. Kalau bom nuklir yang sekarang.
Cuma ya nggak tahu juga lah ya, saya kan mahasiswa arsitektur ya, bukan mahasiswa. Jadi ini hanya sebatas obrolan santuy ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada yang salah ya. Sekedar pengetahuan aja. Menambah biar nggak bego-bego banget gitu. Jadi ya jangan tetap harus apa? Tetap kita harus tahu. Ya. Tetap tahu kalau bom nuklir itu bahaya. Benar-benar ya bahaya banget. Soalnya selain karena daya hancur, selain dari daya hancur, ada radiasi nuklir yang tersisa dari bom nuklir itu. Kalau udah terjadi nih ledakan, ada sisanya radiasinya itu berbahaya. Ada sisanya. Apa efeknya buat manusia? Efeknya kanker. Oh, kanker cepet banget. Kanker cepet banget. Kanker apa nih? Pokoknya semua badan mas, nggak bisa ditunjukin mana. Orang kalau udah kena radiasi nuklir, kalau orang nyebutnya tuh kalau di itu ya penyakit itu sebutannya radioactive poisoning. Jadi kan namanya bom nuklir itu reaksinya reaksi radioaktif. Nah, itu kalau orang udah keracunan radioaktif, bentar aja itu umur ya sisa 5 tahun lah. Oh 5 tahun. 10 tahun tuh untung. Masih lumayan ya. Ya. Tapi seenggaknya kita udah menderita ya. Iya. Dan itu bukan kayak hidup 10 tahun tak mati enggak. Iya. Dalam 10 tahun Anda menderita. Iya, menderita kena siksaan penyakit kayak kanker. Ya itulah intinya. Ada nih mas percobaan. Jadi kayak orang ngelakuin percobaan gitulah, melibatkan nuklir. Aku lupa nama percobaannya apa. Cuman kayak dia tuh orangnya nekat mas. Ya. Harusnya orang kalau mau percobaan nuklir kan pakai hazmat suit kan, segala macam itu bertopeng dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tutup baju semua. Harusnya. Ya, cuman si geblek ini nekat. Ya. Dan biasanya kan pakai alat nih ngegerakinnya. Dia pakai tangan kosong, digeser gitu kan pakai tangan. Ya. Kecelakaan sedikit, dia kena radiasi poisoning 5 tahun, mati. 5 detik kena radiasi ini itu cuma 5 detik mati. Yang lain itu karena dia ground zero ya, karena benar-benar dekat. Yang lainnya tuh agak jauh, itu macam-macam, langsung kena leukemia, langsung kena kanker ini, langsung kena itu. Bahaya banget radiasi itu. Itu radiasi setelah dia meledak lah ya. Iya, setelah ada percobaannya ini kan dia ngelepasin energi radioaktif. Setelah ngelepas itu kayak udah langsung kena ke badan, langsung udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai, terima kasih, selamat tinggal. Yeah. Gitu. Termasuk salah satu yang yang menemukan radioaktif, Marie Curie. Yeah. Itu ya karena sehari-harinya dia kepapar radioaktif, akhirnya kena kanker juga gara-gara radioaktifnya ini. Itu emang salah satu yang radiasi yang bahaya banget. Kalau misalkan jatah di Jakarta nih misalnya, ya paling berapa ya, 10-20 tahun nggak bisa dipakai itu Jakarta, tanah Jakarta. Ya 10 tahun lah, 10 tahun itu nggak bisa. Jadi untuk biar amannya untuk dihuni manusia gitu. Jadi untuk radiasi hilangnya setelah 10 tahun. Nggak hilang, kita bersihin lah. Oh, dibersihin manual nggak bisa. Hilangnya nggak bisa. Aja. Jadi walaupun udah meledak, nunggu 10 tahun nggak hilang, harus nunggu 10 tahun nggak hilang. Kalau didiemin ya, kalau dikacangin ya nggak hilang mas. Oh. Harus dibersihin kita secara. Jadi jatuhnya kayak sampah, harus benar-benar Iya, harus dibersihin. Iya. Itulah bahayanya. Depan nanti sampai Caping nggak sih? Enggak, lain. Lain ya. Lain. Kita harus kemana bercaping? Berarti ya di putaran sono yang taman. Cuma kayak orang banyak yang ngeri, ini bakal jadi PD3 nggak ya? Iya. Mungkin bisa jadi. Masih berpikiran bisa jadi pemicu. Iya, soalnya bahaya juga. Cuman kalau kita ngeliat sejarah, kalau boleh gue ngomong ya. Iya. Kejadian sekarang ini sama kayak Jerman pas nyerang Cekoslovakia atau apa ya? Bukan Polandia ya yang negara, kan Jerman itu kan dulu kan setelah PD1 kan pecahnya banyak loh. Yeah. Nah, banyak negara kecil-kecil yang keluaran dari Jerman selain Polandia yang yang independen sendiri gitu. Nah, ini kejadian itu sebelum Jerman nyerang Polandia, karena Jerman nyerang Polandia itu udah ini bukan ya? Belum, lanjut lagi. Karena Jerman nyerang Polandia itu benar-benar start dari PD2, Perang Dunia Kedua itu Jerman nyerang Polandia. Kalau sekarang ini ya masih ekivalen sama kayak Jerman caplok negara-negara kecil itulah buat jadi wilayah ya. Kapan kira-kira PD3 mulai? Kalau kata gue, ketika
Rusia nyerang negaranya atau udah ada itu PD3 mulai. Pasti ya. Itu udah pasti mulai. Udah banget itu. Udah pasti banget mulai. Dan kita cuma bisa berdoa semoga itu cuma perang Eropa, nggak sampai Asia. Apa sih perang dunia ketiga? Wah, kalau udah perang dunia ketiga semua perang negara ya? Iya nggak? Jatuhnya kan namanya perang dunia. Iya, perang dunia. Jadi semua ikut-ikutan. Cuman kenapa PD1, PD2 itu disebut perang dunia, Mas? Iya. Satu itu karena partisipannya. Bentar, ini kiri kan ya? Iya, kiri. Nah, kenapa kayak dulu PD2 itu kayak masif banget? Semua negara, beneran semua negara di dunia itu kena dampak kalau PD2. PD1 Indonesia aja kayak, PD1 itu kapan? Kalau kita mikir kayak apa? 1914, kan itu dia mulai 1914 PD1 ya. Iya. Kita tuh kayak mikir, oh paling kita baru itu organisasi Kita kenegaraan. belum apa-apa, iya. Iya, kita nggak mikir, oh kita kena dampak dari PD1 enggak. Karena apa? Karena di PD1 semua allies-nya, jatuhnya semua yang bagian Aksis, yang negara lawan itu di Eropa. Satu Jerman, dua Austria-Hungary, satu lagi itu Turki. Itu tiga aksisnya lah. Ibarat kalau kita PD1 ada namanya aksis, di tiga negara itu. Nah, sekutunya ya Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, termasuk Korea, Cina, segala macam. Ini lurus ya? Ya. Itu tuh sekutu, makanya kita nggak ngerasa, Mas. Ya. Jadi nggak begitu udah berasa efek lah. Iya. Kecuali perang dunia kedua mungkin kita udah mulai mau merdeka kan tuh kan. Jatuhnya ya kita bisa merdeka karena perang dunia kedua, Mas. Oh, ada imbasnya dari Ada itu. imbasnya. Karena ada perang dunia kedua kita jadi merdeka ya. Jadi Iya, kayak cuma ada ya kekuasaan kosong lah, kita jadi gampang jadi negara lah ya. Nggak, ya jatuhnya ya susah juga karena kan selama kita dijajah Jepang kan suruh tanam sawit buat apa? Iya. Buat sawit, Mas, buat perang. Oh, sawit itu buat Lu, Mas, kayak buat olinya gitu, buat satu perang itu pakai sawit dulu. Bahannya pakai sawit. Makanya di Indonesia banyak kelapa sawit. Iya, dulu pas zaman Jepang kayak ada kewajiban kita nanam itu sawit ya buat bahan perang. Terus ada namanya peta kan, yang tentara rakyat Indonesia itu, yang tentara Indonesia. Peta itu dikirim ke nggak tahu mana lah sama Jepang, itu suruh perang, Mas. Jadi tentaranya Jepang, jadi bagian dari tentara Jepang. Kalau dari kita mungkin itu ya karena waktu itu literasi masih dikit, nggak ada yang punya diary atau catatan itu. Padahal catatan itu yang penting karena bisa jadi bukti sejarah gitu loh. Nah, iya, jadi itulah mengapa di Indonesia kelapa sawit terbanyak ya. Banyak. Dasarnya dari situ dulu. Dasarnya salah satunya itu. Sekarang jadi minyak goreng, tapi mahal. Iya, minyak goreng. mahal. Bahkan semua bahan makanan pun rata-rata dari kelapa sawit. Iya, banyak kelapa sawit. Jadi pertanyaannya kemana itu minyak sekarang? Ya udahlah itu. Terserah kalian lah ya. Udah obrolannya. Itu kita bahas besok lah ya. Soalnya kayak kalau sawit itu di Lampung pun sering diomongin, Mas. Iya. Kita di forum mahasiswa itu banyak ya permasalahan debat. Kelapa sawit tuh jelek, kelapa sawit tuh ini, kelapa sawit itu. Oke, berhubung ngobrol santuy kita sudah mendekati limit. Oke, cukup sampai sini. Entah kemana kelapa sawit itu. Oke guys, terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.